Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya, dan itu yang ibu harapkan. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita masuk ke bab 5 ya, yaitu tentang lapisan bumi dan atmosfer. Nah, untuk lebih jelasnya, kita belajar ya. Kita mulai. Nah, bumi adalah planet yang ada di tata surya dan satu-satunya yang sempurna untuk hunian makhluk hidup dan mampu menunjang kehidupan karena menyediakan air, udara, dan tanah serta bahan tambang lainnya. Bumi juga memiliki lapisan atmosfer yang melindungi kita dari paparan radiasi matahari. Nah, bumi tersusun atas lapisan-lapisan atmosfer, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Lapisan bumi tersusun atas lapisan-lapisan. Atmosfer adalah lapisan paling terluar. Di bawahnya ada mantel yang terdiri dari kerak bumi dan selubung bumi. Kemudian inti bumi terdiri dari inti luar dan inti dalam. Nah, lapisan luar atau kerak bumi adalah tempat tinggal makhluk hidup. Nah, kemudian bumi secara umum terdiri atas 3 komponen utama, yaitu komponen gas yang disebut atmosfer. Kedua, komponen padatan yang disebut litosfer. Yang ketiga, komponen air yang disebut hidrosfer. Nah, sekarang kita akan bahas ya tentang atmosfer. Terdapat atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Jadi lapisan atmosfer itu adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Nah, atmosfer bumi terdiri atas campuran dari gas serta sedikit cairan atau awan dan padatan atau debu yang menyelimuti bumi, mulai dari permukaan bumi hingga luar angkasa. Terdapat 5 lapisan pada atmosfer yang memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, urutan atmosfer itu dari bawah ya hingga atas yaitu troposfer. Yang kedua, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan yang paling luar adalah eksosfer. Yuk kita bahas ya, apa saja karakteristik dari lapisan-lapisan atmosfer. Nah, yang pertama adalah kita bahas tentang lapisan troposfer. Nah, sedangkan kita tahu ya, sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi ini termasuk manusia yang sedang tidur, belajar, dan bermain berada pada lapisan troposfer. Nah, troposfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah. Nah, troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, dan awan. Sebagian besar bagian troposfer berbentuk uap air dan 75% terdiri dari gas-gas atmosfer. Nah, ketinggian troposfer itu terhitung mulai dari permukaan laut 0 km hingga 10 km di atas permukaan laut. Nah, yang kedua kita bahas tentang lapisan troposfer. Nah, lapisan stratosfer ini adalah merupakan jalur tempat pesawat terbang ya. Coba perhatikan, pesawat yang melintas di udara, ketika kalian memperhatikan pesawat yang melintas, pesawat tersebut terlihat terbang di atas awan. Namun sebenarnya pesawat tersebut berada di lapisan stratosfer. Nah, ketika kalian perhatikan di sini ya, jadi sepertinya dia di bawah awan, tapi sebenarnya dia itu ada di atas awan. Nah, stratosfer memiliki ketinggian antara 10 sampai kilometer dpl di atas permukaan laut ya, dpl itu. Nah, lapisan troposfer memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca sehingga tidak mengganggu penerbangan. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau kalian pernah dengar tentang kecelakaan pesawat
akibat cuaca buruk. Nah, itu terjadi ketika pesawat akan memulai naik atau ketika pesawat akan turun mendarat ya. Jadi karena berada di lapisan troposfer yang ada cuacanya. Nah, itu kebanyakan kecelakaannya seperti itu. Jadi kalau udah di stratosfer dia tenang karena di atas awan. Nah, bagus kan? Jadi dia bisa ngelihat awan-awan stratosfer. Nah, itu dia di atas awan. Nah, kemudian kita akan bahas yang ketiga adalah lapisan mesosfer. Nah, saat kalian melihat fenomena meteor, kalian akan menyaksikan bahan dari angkasa ya, atau bahwa seolah-olah kalian melihat meteor melintasi bumi dan kemudian hilang. Namun yang sebenarnya terjadi adalah meteor itu sedang menuju ke bumi. Jadi akan tetapi meteor tersebut terbakar di lapisan atmosfer. Jadi habis terbakar di atmosfer. Nah, lapisan atmosfer yang membakar habis meteor tersebut adalah mesosfer. Nah, kemudian lapisan mesosfer ini terletak pada ketinggian 50 sampai 85 km dpl atau di atas permukaan laut. Lapisan ini menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa yang akan jatuh ke bumi. Nah, benda-benda angkasa yang jatuh ke bumi ini habis terbakar oleh gesekan atmosfer, dinamakan meteor. Sedangkan meteor yang tidak habis terbakar akan sampai ke permukaan bumi, dinamakan meteorit. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita bahas tentang lapisan termosfer. Apa itu lapisan termosfer? Nah, latihan termosfer ini adalah, kita baca ya. Nah, lapisan termosfer memiliki ketinggian antara 85 sampai 500 km di atas permukaan laut. Dinamakan termosfer karena suhu yang sangat panas, yakni pada lapisan ini mencapai 1992 derajat Celcius. Termosfer menjadi tempat meletakkan teleskop, misalnya teleskop Hubble ya, itu dari NASA ya. Jadi dia menempatkan teleskop Hubble ini dari NASA ke lapisan termosfer. Nah, pada mesosfer dan termosfer terdapat lapisan yang memiliki partikel ion atau yang bermuatan yang disebut ionosfer. Nah, ionosfer ini bertugas sebagai atau berfungsi sebagai pemantul gelombang radio. Jadi satelit. Jadi kalau kalian perhatikan pada gambar ini, terutama di malam hari ya, itu gelombang radio akan terpantul oleh ionosfer sehingga akan lebih mudah diterima oleh antena penerima radio. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah lapisan eksosfer. Nah, lapisan eksosfer ini adalah satelit-satelit buatan yang mengitari bumi, masih berada dalam atmosfer bumi, tepatnya pada lapisan eksosfer. Nah, lapisan eksosfer terdapat pada ketinggian lebih dari 500 km dpl di atas permukaan laut. Nah, kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen. Lapisan eksosfer ini menjadi tempat meletakkan satelit-satelit buatan yang mengitari bumi untuk berbagai pengamatan di bumi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita belajar tentang tekanan udara. Jadi sebelum kalian belajar tentang udara, kalian perlu ketahui ya bahwa jika kalian pernah melihat video atau film-film tentang penjelajahan luar angkasa, kalian akan menjumpai bahwa pesawat luar angkasa maupun satelit yang mengorbit di eksosfer tidak dapat bergerak bebas seperti yang biasa kalian lihat. Nah, hal ini disebabkan eksosfer memiliki satelit molekul sehingga gaya tekan udara sangat rendah dan mengakibatkan sayap dari pesawat luar angkasa tidak berfungsi. Nah, pergerakan dari satelit atau pesawat luar angkasa tersebut bergantung pada
mesin pendorongnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sudah di atas di exposure ini dia nggak bergerak pesawatnya, tidak seperti yang kalian lihat pada pesawat yang di lapisan stratosfer yang tadi kalian lihat. Kalau di stratosfer kan memang itu jalur pesawat ya, itu. Nah, sekarang baru kita bahas tentang tekanan udara. Nah, tekanan udara adalah gaya berat yang diberikan udara pada suatu daerah. Gravitasi bumi menghasilkan gaya tarik molekul. Gas yang mengarah ke permukaan bumi sehingga berat molekul suatu gas akan menekan udara di bawahnya. Nah, jadi tekanan udara akan menurun seiring bertambahnya ketinggian. Jadi merapat ya, semakin bawah tuh makin merapat. Nah, perbedaan tekanan udara itu menyebabkan bergeraknya udara atau angin. Nah, alat untuk mengukur tekanan udara adalah barometer. Nah, tentang tekanan ini kalian akan pelajari di kelas 8 ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita belajar tentang suhu atmosfer. Nah, seperti kalian ketahui bahwa suhu di setiap lapisan atmosfer berbeda karena perbedaan kekuatan penyerapan panas oleh molekul gas di lapisan atmosfer. Perhatikan grafiknya ya. Jadi, setiap lapisan berbeda. Nah, kemudian kita belajar tentang lapisan ozon atau O3. Nah, lapisan ozon terdapat pada stratosfer. Nah, lapisan ozon terdapat pada stratosfer pada ketinggian berapa? Yaitu 18 sampai 54 km dari permukaan laut. Nah, ozon tersusun atas oksigen sebagai bahan dasar. Nah, ozon berfungsi untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada di atmosfer ya. Nah, konsentrasi ozon di atmosfer berubah-ubah setiap waktu. Nah, jadi salah satu faktor yang mempengaruhi konsentrasi ozon adalah CFC yang berasal dari lemari pendingin, kulkas, AC, dan parfum. Kita udah belajar ya minggu lalu bagaimana tentang dampak pemanasan global, yaitu banyak penyumbang untuk efek rumah kaca ya, gas ini, CFC ini. Nah, CFC ini terdiri dari atas atom karbon yaitu C, fluor, F, dan klorin Cl. Nah, kandungan klorin inilah yang bisa memecah molekul ozon. Nah, demikian anak-anak, minggu ini kita belajar tentang lapisan bumi dan atmosfer. Nah, sekarang bagaimana kita ulas lagi dari awal rangkumannya, yaitu lapisan bumi dari yang paling luar tadi apa ya? Atmosfer, yang paling luar ya. Kemudian mantel bumi terdiri dari kerak bumi dan selubung, di mana kerak bumi tempat makhluk hidup ya. Kemudian inti bumi ada inti dalam dan inti luar. Nah, yang kedua adalah kita belajar apa lagi tadi? Bumi terdiri dari 3 komponen, yaitu atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Nah, yang kita bahas sekarang adalah masih atmosfer. Nah, di mana atmosfer itu punya 5 lapisan, yaitu pertama troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, demikian anak-anak, mudah ya jika kalian pelajari video ini. Minggu yang akan datang kita teruskan lagi, yaitu tentang litosfer ya dan hidrosfer insya Allah. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk paham kalian pelajari evaluasi ini ya. Nah, kalian ulangi lagi pelajari lagi apa itu lapisan bumi. Jelaskan kembali apa itu lapisan bumi, kemudian kalian jelaskan apa fenomena yang terdapat pada lapisan troposfer. Nah, kalian dengarkan kembali videonya dan kalian bisa menjawabnya. Demikian anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih. Alhamdulillah untuk perhatian anak-anak semua. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.